Oke, saya jawab ke yang kedua. Yang saya sampaikan adalah web atau app builder. Ini no coding. Untuk di zaman sekarang adik-adik, kita bisa bikin landing page atau website yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar atau mungkin bahkan kampus kalian atau tempat kerja kalian untuk memasarkan lewat mesin pencarian Google. Itu tanpa coding adik-adik. Jadi zaman sekarang ada teknologi namanya no code. Jadi bikin web itu tinggal klik, geser, drag and drop, jadi deh kayak gitu. Jadi nggak ribet-ribet lagi seperti zaman dulu yang coding. Untuk bikin landing page dan website sekarang bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi adik-adik kalau misalnya berminat untuk bikin web atau aplikasi atau landing page, kalian tinggal bilang ke saya, nanti saya ajarin untuk bikin web atau app tanpa kode. Dan itu bisa kita lakukan di online meeting seperti itu. Dan siapa yang butuh? Banyak banget adik-adik. Coba lihat sekelilingmu. UMKM, tukang bakso, butuh menu online. Atau mungkin tempat orang jual makanan lain, restoran lain gitu. Butuh menu online. Kalian bisa bikin di situ. Mereka tinggal scan orang-orang yang mau beli makanannya, tinggal ngelihat menu dari situ. Itu bisa dilakukan tanpa kode. Kemudian organisasi yang di kampus nih, banyak organisasi kan, kalian bisa bantu bikinin website, kalian bisa dapat uang dari sana. OSIS misalnya atau eskul itu juga butuh website untuk pendaftaran kan, jadi bisa kalian bantu. Dan juga Allshop yang jualan online itu bisa kalian bantu untuk bikin link di bio mereka. Ada banyak orang yang gaptek, ada banyak orang yang nggak mau sebenarnya, nggak mau buat bikin karena mungkin mereka merasa ribet atau mungkin nggak punya waktu untuk itu, karena pengusaha-pengusaha biasanya nggak punya waktu untuk ngurusin hal seperti ini. Kalian hadir untuk membantu mereka. Oke, level yang pertama adalah landing page. Web satu halaman doang, simple dan cepat bikinnya. Apa itu landing page? Bayangkan brosur digital. Brosur itu satu lembar, seperti yang saya pegang. Ini brosur perumahan, satu lembar. Misalnya perumahan ini ya ingin menjangkau orang-orang yang ada di internet, yang ada di mesin pencarian di Google. Mereka nggak mungkin dong share ini aja. Jadi mereka butuh landing page untuk melihat satu halaman aja fitur-fitur tipe-tipe rumah yang ada di Citraland misalnya, seperti itu. Misalnya ini, isinya fokus pada satu tujuan. Misalnya jualan rumah nih kan, ya kan. Isinya ya cuma foto-foto rumah, kemudian tipe-tipe rumah, terus kemudian fasilitas yang diberikan, terus kemudian penjelasan-penjelasan lain, dan tombol WA. Ini jualan kita. Ketika orang melihat landing page, ada tombol WA, diklik tombol WA-nya menuju ke salesnya. Seperti itu. Dan nggak perlu menu-menu yang ribet yang lain, cuma satu halaman aja. Adik-adik, ingat, saya mau bagikan materi, bahkan bikin tutorial untuk kalian yang benar-benar mau ambil set job ini. Alat perang, ada nih fitur yang gampang nih, gratis dan ringan, namanya card.co. Jadi ini bisa kalian buka, di situ kalian bisa pilih template, ganti teks, upload foto, publish. Semudah bikin story di IG. Dan nggak semua orang cari tahu cara ini. Kemudian kalian bisa bikin jasa bikin link in bio. Jadi kalau misalnya kalian buka IG, kalian pernah kan lihat ada link di situ, biasanya kebanyakan orang pakai Linktree. Nah, kamu bisa bikin yang lebih bagusnya. Jadi di situ tinggal ada link-link yang penting, misalnya chat admin 1, chat admin 2, atau bahkan menampilkan produk-produk di situ. Mirip landing page, tapi lebih simpel lagi. Kemudian cuan di landing page. Harga teman, misalnya nih, harga teman nih, link bio. Kalau link bio ya, link bio itu biasanya harga 100.000. Nah, ada juga harga UMKM. Kalau harga UMKM, ini untuk web jualan misalnya landing page ya. Kalau UMKM itu 300 sampai 500.000 untuk satu halaman. Tapi kalau untuk perumahan seperti yang saya terangkan tadi, itu kalian bisa dapetin harga yang lebih lagi, 500 sampai 1 juta rupiah. Karena fokus mereka utamanya adalah jualan barang yang mahal. Semakin barang mahal yang kalian jual, semakin kalian bisa menawarkan harga yang lebih tinggi. Level yang kedua, ini website yang lengkap. Ini seperti rumah digital yang ada halaman about, kontak, dan galeri. Nah, alat perangnya yang paling gampang itu Framer. Pernah pakai Canva? Nah, Framer itu Canva-nya web. Kamu bisa geser-geser elemen sesuka hati, hasilnya kelihatan mahal banget, kayak web profesional. Ini memang ada versi yang berbayarnya, tapi kan kalian bisa ambil margin. Misal, harga layanan di Framer itu berapa, kalian bisa jual ke klien kalian dengan harga di atasnya, dikurangi dengan harga modal kalian di Framer. Seperti itu. Nah, ini jualannya, misalnya web portfolio. Tawarin ke teman kalian yang mungkin lagi nyari pekerjaan atau magang. Nah, kalian bisa tawarin ke mereka, mau nggak portfolio kalian, apa yang udah kalian kerjakan, pengalaman kerja kalian, itu ditayangin di web. Sehingga orang mau akses tentang kalian, cuman klik lewat link aja gitu. Itu lebih gampang banget. Kemudian adalah web event. Kalian bisa bikin web untuk pensi sekolah, acara kampus, atau mungkin acara di gereja. Yang kalau misalnya kalian buka web itu, nanti akan ada detail-detail acara. Kemudian ketika diklik bisa ada form pendaftaran di situ. Langsung masuk ke WA atau masuk ke email. Segampang itu. Kemudian web kelas buat mading ulang kelas yang benar. Ini juga bisa tawarin di kampus kalian. Mau nggak hasil karya kita publikasikan? Ntar kita iuran untuk biaya hosting dan untuk biaya pembuatannya. Kalian bisa dapat uang dari situ. Ketika dapat skill, dapat uang juga dari situ. Gak perlu update manual, takut ribet update isinya, bisa pakai namanya CMS di Framer atau Wix. Kamu bisa setting biar kalian tinggal ngetik kayak di web. Jadi kalian bikin template-nya yang sesuaikan, misalnya bikin website untuk portfolio gitu kan, namanya siapa dan segala macam. Kalian tentu kalau misalnya tanya-tanya ke mereka, kalian yang ngisi bakal capek banget. Bagaimana kalau caranya dibalik, kalian bikin template-nya aja sebagus mungkin, dan untuk kata-katanya mereka yang edit. Itu bisa banget di Framer atau di Wix. Nah, karena lebih kompleks, banyak halaman, harganya lebih mahal nih kalau website yang kayak gini. Itu harganya bisa 500 sampai 1,5 juta per proyek. Kalian nggak ribet-ribet mikirin logika coding dan segala macam, tinggal drag and drop aja.
Nah, level 3, bikin aplikasi. Bikin aplikasi ini memang agak ribet adik-adik, tapi memang bakal menghasilkan uang yang lebih banyak gitu ya. Hah, emang bisa bikin aplikasi Android atau iOS tanpa coding? Bisa banget. Oke, alat perang yang pertama itu paket Glide. Kamu bisa pakai Google Sheet atau mungkin Excel doang. Selamat, kamu bisa bikin aplikasi di Glide. Itu kalian bisa mengubah data Excel jadi aplikasi cantik. Jadi kalian buka tuh aplikasi Glide, nanti saya kasih linknya juga. Dan ide aplikasinya misalnya katalog toko. Misal di sekitar kalian ada orang yang jualan baju, buatin aja aplikasi katalog. Jadi kalian bikin harga presisnya di Excel atau di spreadsheet, kemudian kalian bisa convert itu ke aplikasi pakai Glide. Jangan bilang-bilang caranya, tinggal kalian jual aja waktu dan ilmu yang saya sampaikan. Ada ide yang lain, misalnya nih aplikasi absensi buat panitia acara, buat ngecek siapa yang hadir, siapa yang belum hadir misalnya. Kemudian aplikasi inventaris, cek stok barang gudang yang dimiliki OSIS atau di kampus, kalian bisa jual juga. Dan aplikasi jadwal pelajaran dan PR kelas. Misalnya kalian mau membantu teman-teman kalian manage tugas-tugas kampus atau mungkin tugas-tugas adik-adik di sekolah yang mungkin kalian bisa tawarkan itu kan ya. Kalian mungkin punya koneksi ke sekolah SMA kalian sebelumnya, juga bisa kalian pasarkan ke sana. Jual aja dengan harga yang benar-benar bisa dibeli oleh mereka. Jadi nggak perlu upload ke Play Store. Kalian bisa pakai PWA namanya adik-adik. Aplikasi ini bisa diinstal lewat link aja. Tinggal add to home screen dari browser, nanti langsung muncul di aplikasi Android di screen utama HP kita gitu. Entah itu di iOS ataupun di Android. Nah, kalau aplikasi yang seperti ini, simpelnya itu kita bisa jual dengan harga 1 juta sampai 3 juta. Karena aplikasi itu kelihatannya jauh lebih mahal karena bisa dipakai di HP gitu adik-adik. Apalagi aplikasi yang kompleks, kalian bisa jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Nah, tips desain, kita harus pakai tips ATM, amati, tiru, modifikasi. Nggak jago desain UX atau tampilannya gitu kan, kalian bisa pakai amati nih. Metode amatinya adalah cari inspirasi di Pinterest atau Dribbble. Itu banyak banget yang gratis membantu kalian bikin konsep tampilannya seperti apa. Kemudian tiru, pakai template bawaan toolsnya. Bisa pakai chart yang tadi atau framer. Mereka punya banyak template yang bagus yang bisa kalian pakai. Yang ketiga, modifikasi, ganti warna, dan sesuaikan dengan brand klien kita. Dan sesuaikan dengan kebutuhan kita pastinya. Nah, isi webnya apa? Jangan kosongan, minta bantuan AI. Buka ChatGPT, ketik, buatkan kata-kata untuk website jualan sepatu futsal yang bikin anak-anak sekolah pengen beli. Tinggal kopas dari AI, atau mungkin kalian bisa edit supaya human writing. Seperti itu. Nah, cara dapat klien. Personal branding, ganti bio Instagram kamu atau bio di WA kalian. Jasa bikin website dan app tanpa ribet. Student developer, seperti itu misalnya. Kemudian cara dapat klien kedua, sebelum jual ke orang, bikin dulu buat kamu. Jadi kalian punya portfolio buat kalian sendiri. Oke, kalian bisa bikin LinkedIn bio keren pakai chart. Kalau ada yang nanya, kok bio keren? Langsung nawarin aja. Kalian mau link bio seperti aku? Nih, tak buatin 100.000 aja. Gampang kan? Nah, cara dapat klien yang ketiga, lihat IG story teman yang lagi jualan. Ini sedikit jemput bola. Kalau teman kalian jualan dengan cara yang masih konvensional, kalian tawarin, bro atau sis, dagangan lu keren banget gitu kan. Mau nggak aku bikinin web simple biar kelihatan pro gitu kan, dan dapetin trust dari calon pembeli kalian. Nah, aku bisa kasih harga yang murah atau harga teman atau harga belajar kayak gitu. Nah, cuman jangka panjang. Selain bayaran di awal, kamu juga bisa minta biaya maintenance sebenarnya. Misalnya 50.000 per bulan buat update foto produk kalau misalnya klien kalian selalu update foto produk. Jadi ini bisa jadi passive income kecil-kecilan. Misalnya kalian punya 3 klien, udah 150.000 per bulan. Bisa buat bayar paket internet kalian. Nah, jangan lakukan ini adik-adik. Yang pertama, janjiin fitur yang susah. Misalnya ojek online. Mulai yang simpel aja dulu karena fokus kita adalah hal-hal yang simpel. Kemudian lupa minta DP uang muka. Ini jangan sampai lupa nih. Minimal 50% di awal. Kalau kalian bikin tanpa DP, ada banyak klien saya mulai, bahkan saya sampai di titik ekonomi yang benar-benar agak susah gara-gara ada klien yang ambil paket gede tapi ternyata dia kabur. Jadi DP-nya itu minimal 50% adik-adik. Jangan sampai di bawahnya. Yang ketiga, jangan pakai foto Google sembarangan, nanti bisa kena copyright. Terus bikin trust klien kalian juga buruk kan kalau misalnya mereka kena penalti dari Google. Jadi pakai platform penyedia gambar gratis, itu namanya Unsplash atau Pexel, atau kalian juga bisa pakai Canva yang kalian bisa download sendiri, atau sekarang kalian bisa generate gambar kan di Google Gemini. Kalian bisa generate gambar di ChatGPT juga untuk gambar ilustrasi atau gambar-gambar yang kalian butuhkan. Jadi kalian bisa ambil gambar dari situ. Nah, mulai dari mana? Yang pertama, buka card.co yang tadi, pilih template, otak adik sendiri, sejam. Belajar aja bikin di situ. Kemudian kenapa harus mulai? Karena skill ini bakal kepake banget pas kuliah atau kerja nanti. Plus punya uang jajan sendiri itu rasanya ganteng atau cantik maksimal. Adik-adik. Oke, siap jadi digital builder? Nah, ini istilahnya, digital builder. Ada pertanyaan, yuk diskusi. Kalau buat adik-adik yang pengen banget bikin web atau aplikasi, atau mungkin ketika belajar bingung, bisa chat saya pribadi, atau mungkin kalian mau bikin aplikasi yang lebih lagi, mau belajar coding lebih lagi, kalian bisa chat saya. Nanti saya akan kasih kelas gratis untuk kalian. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video ini.